3 menit jadi melejit, teman-teman. Kalau semua orang jualan, terus pembelinya siapa? Nah, hari ini semua orang jualan. Scroll Instagram, jualan. Lihat TikTok, ada yang live sambil jualan. Masuk WhatsApp grup keluarga, ada yang jual keripik. Temen nongkrong yang dulu kerja kantoran, buka usaha online. Coba, bahkan murid SMA sekarang udah mulai jualan. Lalu muncul pertanyaan besar yang sering bikin kita overthinking. Kalau semua orang jualan, pembelinya siapa? Pertanyaan ini valid, karena sekarang kita lagi ada di fase dimana dunia bisnis kelihatan padat banget. Semua orang pengen cuan. Semua orang buka toko, tapi konsumen ya segitu-segitu aja. Bener gak sih? Dan kalau nggak disikapi dengan tepat, kita bisa ngerasa, udah telat, pasar udah penuh. Atau yang lebih parah, percuma mulai bisnis sekarang. Tapi tunggu dulu teman-teman. Sebenarnya bukan masalah semua orang jualan. Masalahnya adalah banyak orang jualan barang yang sama dengan cara yang sama ke orang yang sama. Mereka nggak ngeliat satu hal penting. Di balik pasar yang rame, selalu ada celah untuk jadi berbeda. Kayak lagi, saya pernah ngobrol sama teman-teman dari komunitas kita di The Entrepreneur Society kan. Ngobrol santai, dia nanya, "Kok Kleh, jualan makanan sekarang susah banget. Semua orang jualan makanan." Saya tanya balik, "Produk kamu dimakan siapa?" Dia jawab, "Ya, semua orang bisa sih kok." Dan dari situ udah ketahuan problemnya. Kalau kamu jualan buat semua orang, kamu nggak jualan ke siapa-siapa. Karena konsumen hari ini nggak cuma butuh barang, tapi dia butuh alasan buat milih barang kamu. Jadi, di tengah semua orang jualan, bagaimana caranya kita bisa tetap relevan, teman-teman? Kalau kita ngomongin ya, ini ada strategi-strategi yang teman-teman bisa terapkan deh. Yang pertama, kamu harus punya segmen yang spesifik. Nggak perlu semua orang suka. Cukup satu kelompok yang ngerasa, ini gue banget. Dulu iPhone, itu dia bikin Apple ya, bukan iPhone. Dia bikinnya khusus buat the rebel, the thinker, the creator, the kreatif gitu kan. Dan iklannya teman-teman lihatlah. Iklannya waktu dulu Steve Jobs bikin, keren banget. Apple itu punya segmentasinya mereka sendiri. Yang kedua, kamu harus punya sudut pandang. Produk kamu harus punya cerita, punya misi, bikin orang ngerasa dan mereka beli sesuatu yang bermakna. Dan yang ketiga, itu bangun relasi, bukan cuma sekedar transaksi. Konsumen hari ini tuh bisa beli apa aja, tapi mereka akan balik ke brand yang bikin mereka nyambung secara emosi. Dan kamu harus punya kolaborasi dan komunitas. Di era sekarang kamu nggak akan bisa bertumbuh sendiri, tapi kalau bareng-bareng itu bisa lebih cepat, lebih kuat. Sekarang saya mau kamu refleksi, apa hal yang bikin produk atau brand kamu layak dipilih sama orang-orang? Harganya atau value-nya? Coba kamu tulis di kolom komentar. Karena dari pertanyaan ini kamu bisa mulai memperkuat pondasi bisnis kamu, bukan cuma ikut-ikutan doang ramai di pasar. Saya pribadi pernah ada di fase itu juga, waktu semua orang mulai dijualan digital product. Wah, apa nih yang saya bawa tuh masih relevan gak sih? Sampai akhirnya ngobrol, sharing sama teman-teman pengusaha seperti biasa dari berbagai macam industri. Dan saya sadar, yang membedakan itu bukan produknya, tapi cara kita memahami audiens kita dan connect secara tulus. Waktu saya pernah sharing di salah satu event, salah satu pesertanya tuh ngomong, "Kok Kleh, jadi sebenarnya bukan soal semua orang yang jualan ya, tapi benar-benar siapa yang ngerti pembelinya." Dan saya justru setuju 100%. Karena justru di tengah pasar yang padat, yang ngerti pasar dengan dalam, itu dia yang akan bertahan. Kalau kamu pengen terus asah cara pikir seperti ini, dan butuh tempat buat diskusi strategi, nyari partner, atau bahkan ngobrol tanpa basa-basi, kamu tahu kemana harus melangkah. Saya pengen aja kamu tuh gabung sama komunitas kita. Kamu bisa lihat dan rasakan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah. Di Entrepreneur Society, go bold and beyond.